masalah-masalah yang sering terjadi saat kamu bangun rumah. Pertama adalah masalah dana. Itu masalah yang paling sering terjadi di saat kamu mulai membangun rumah kamu. Kenapa? Karena perencanaan di awal itu memang kurang matang. Jadi misalkan kamu mau pakai finishing marmer, atau mau pakai granite tile, atau mau pakai keramik biasa, itu harus ditentuin dari awal. Nah, kadang kalau kita berubah-ubah di tengah jalan, budget itu akan jadi sering membengkak. Jadi kalau emang kamu mau pilih material seperti granite tile, kamu kalau bisa tahu dulu mereknya apa. Nah, kamu juga harus tahu mau pakai ukuran berapa. Mau pakai ukuran 80-80, 100x100, 120x60, supaya kamu tahu kurang lebih budget untuk keramik di rumah kamu tuh berapa. Lalu yang kedua adalah pemilihan tukang. Tukang itu bermacam-macam. Nah, yang sering aku temuin di lapangan tuh adalah tukang yang satu orang mengerjakan berbagai macam. Misalkan dia hari ini ngerjain kayu, dia bikin bekisting, selesain pekerjaan kayu, tapi tiba-tiba besok dia disuruh meluruskan atau membengkokkan besi yang dia sebenarnya nggak ahli di bidangnya. Makanya kalau kalian pilih tukang, jangan terlena dengan harga murah. Pilih yang profesional dan punya pengalaman yang baik. Nah, lalu perizinan. Perizinan itu kamu harus tahu data-data rumah kamu tuh lengkap atau enggak. Kayak sertifikat, data kepemilikan yang lainnya, terus juga gambar arsitektur kamu udah ada apa belum, denah, tampak, supaya kamu bisa ngurus itu semua untuk mendapatkan PBG. Nah, kalau kamu udah mendapatkan PBG, kamu baru bisa bangun rumah kamu. Bukan berarti walaupun tanah itu milik kamu bisa bangun rumah itu tanpa perizinan terlebih dahulu. Material juga ya, material tuh kamu harus pilih yang cost efficient. Kalau kamu mau hemat budget, kamu bisa pilih material yang memang harganya tuh nggak terlalu mahal, tapi juga bukan berarti yang buruk. Jangan sampai karena kamu mau cari material-material murah, akhirnya kamu menurunkan kualitas rumah kamu. Karena kadang ada resikonya kalau kita beli misalkan keramik KW. Keramik itu ada keramik KW1, KW2, bahkan keramik KW3. Nah, keramik reject pun ada. Keramik KW itu potongannya nggak presisi. Jadi jangan kamu harap kamu dapat tukang, terus kamu merasa tukang kamu ini jago, terus kamu pasang keramik KW. Nah, terus kamu bilang, "Loh, Pak, kok pasang keramiknya miring-miring?" Ya jelas. Lah, keramik kamunya miring, gimana tukangnya masangnya bisa lurus? Nah, itu kamu harus perhatikan juga. Kalau memang kamu mau pilih keramik yang KW, ya kamu harus tahu kalau hasilnya akan miring-miring. Minimal nutnya itu nggak akan sama rata ukurannya. Karena bangun rumah itu bukan berlomba-lomba untuk mencari harga yang termurah. Dan aku nggak bilang juga ya, kamu harus boros-borosin dengan harga yang mahal-mahal. tapi kamu bisa juga cari yang efisien supaya rumah impian kamu bukan jadi mimpi buruk kamu selama kamu tidur.